الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah al-Malikil Mannan Ar-Rahman Dayyan wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad khairi waladi Adnan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri dhuhuri wa zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzah 'anil jismiyyati wal jihati wal makani was zaman. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Wa ya ibadar rahman, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahil mannan al-qail fi kitabil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam arti menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang kita harap dapat membawa kita kepada keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita diperintahkan sebagai orang Islam dan orang beriman untuk senantiasa berbuat baik setiap hari, setiap waktu, dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang memerintahkan kita agar menjadikan dunia ini sebagai ladang amal ibadah untuk persiapan kehidupan yang sebenarnya, yakni kehidupan di akhirat. Karena sejatinya kita di dunia ini hanyalah singgah sementara untuk bersiap-siap di jalan kehidupan yang hakiki. Terkait dengan hal tersebut, sahabat Ibnu Mas'ud pernah menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW tidur di atas helai tikar, dan ketika beliau bangun, tikar itu memberikan bekas pada badan beliau. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami membuatkan untukmu sebuah kasut?" Rasulullah menjawab, "Apa kepentinganku terhadap dunia ini? Karena aku di dunia ini hanyalah seperti orang yang menaiki kendaraan yang sedang berteduh sebentar di bawah sebuah pohon, kemudian aku akan pergi meninggalkannya." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muslimin wa qama wa qad athara fi janbihi qulna ya Rasulullah law ittakhadna laka wiqa'a faqala mali wa mali dunya ma ana fi dunya illa karakibin istaqalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Salah satu amalan penting yang sangat dianjurkan dan disukai, bahkan diperintahkan oleh agama kita, adalah bersedekah, yakni mengeluarkan atau memberikan sebagian dari apa yang kita miliki yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita berupa rezeki kepada orang lain yang membutuhkan sebagai infak, zakat, hibah,
wakaf, dan sebagainya. Infak atau sedekah ini merupakan bukti keimanan dan keislaman seseorang. Maka siapa yang tidak mau bersedekah atau mengeluarkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka belum terbukti dan belum sempurna keislaman dan keimanan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 254. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khillatun wa la syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan berupa rezeki kepada. Di dalam surah Yasin Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu atut'imu man law yasha'u Allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Jelaslah bahwa jawaban orang-orang yang kafir apabila mereka diperintahkan atau diajak atau disuruh untuk infak, mengeluarkan sebagian dari apa yang diberikan Allah kepada mereka, mereka akan menjawab, buat apa kami memberi makan orang yang Allah bisa memberikan rezeki kepada mereka. Hadirin sedang berdoa rahimahullah. Ada beberapa petunjuk dan tuntunan mengenai sedekah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita disuruh bersedekah tidak hanya dikala kita senang, tapi juga dikala kita susah. Di dalam surah Al-Imran ayat 134 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang bertakwa yang dijanjikan surga bagi mereka adalah orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan, bersedekah di saat mereka gembira, di waktu senang maupun di waktu susah. Yang kedua, kita diperintahkan untuk bersedekah tidak hanya terang-terangan, tetapi juga diam-diam. Artinya, sedekah dengan terang-terangan bukan pamer, bukan riya, dan tidak dilarang. Begitu juga bersedekah diam-diam tanpa diketahui orang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Katakanlah, beritahukanlah pada hamba-hambaku yang beriman agar mereka mendirikan salat dan mereka bersedekah, infak dari apa yang kami berikan kepada mereka dengan diam-diam maupun terang-terangan. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawmal qiyamah. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Di antara orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah orang yang bersedekah diam-diam sehingga tangan kanan yang beri sementara tangan kirinya tidak tahu. Ada contoh nyata dari cicit Rasulullah SAW Ali Zainal Abidin rahimahullah yang terkenal amat sangat dermawan, yang bersedekah tanpa diketahui oleh orang banyak. Disebutkan dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala bahwa beliau sering memikul karung sembako di tengah malam hari untuk membawanya dan memberikannya kepada orang miskin di kota Madinah. Dan ketika beliau ditanya, beliau menjawab, Inna sadaqata fi samadil lail tudfi'u ghadab rabbi. Aku melakukan itu karena bersedekah di kegelapan malam akan melenyapkan, meredakan
murka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah. Yang ketiga, kita dianjurkan sedekah dengan menyediakan fasilitas umum untuk semua makhluk, tidak hanya manusia, termasuk binatang, hewan. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yaqrisu gharsan aw yazra'u zar'an wa ya'kulu minhu qayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau mempunyai kebun tanaman, lalu burung-burung ataupun orang ataupun binatang ternak makan daripadanya, melainkan dia akan mendapatkan pahala sedekah dari situ. Yang keempat, kita dibolehkan dan dianjurkan untuk bersedekah tidak hanya dengan harta, tidak hanya dengan materi, tidak hanya dengan uang. Dalam sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Anna nasa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu, ya Rasulullah, dhahaba ahlul dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna? Fa inna bi kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alayhi fiha wizrun, fakadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajr. Rasulullah pada suatu hari ditanya oleh para sahabat yang miskin, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami akan lebih banyak mendapatkan pahala karena mereka mengerjakan sholat, kami juga mengerjakan sholat. Kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak, karena kami tidak punya apa-apa." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Karena sesungguhnya tiap-tiap tasbih kalimat subhanallah adalah sedekah. Tiap-tiap takbir kalimat alhamdulillah adalah sedekah. Tiap-tiap takbir kalimat Allahu Akbar adalah sedekah. Dan tiap-tiap tahlil adalah sedekah." Lalu Rasulullah mengatakan, termasuk menyuruh orang lain untuk berbuat baik amal ma'ruf adalah sedekah, atau mencegah orang lain berbuat kejahatan adalah sedekah. Bahkan hubungan intim suami istri adalah sedekah. Rasulullah ditanya, bagaimana mungkin wahai Rasulullah orang yang memenuhi atau melampiaskan syahwatnya mendapatkan pahala sedekah? Rasulullah pun menjawab, tahukah engkau apabila seseorang melampiaskan hawa nafsu syahwatnya kepada yang haram, maka dia akan mendapatkan dosa. Demikian pula jika dia melampiaskan hawa nafsunya kepada yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah. Yang kelima, sedekah apabila kita tidak mempunyai harta dan kita tidak bisa melakukan apa-apa, maka kata Rasulullah, kita tidak melakukan kejahatan, tidak berbuat jahat kepada orang lain, kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, itu adalah sedekah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Wa takuffu syarraka 'anil nas, fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsika." Sesungguhnya apabila engkau menahan diri untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain, kepada siapapun, maka itu sesungguhnya adalah sedekah atas dirimu dari dirimu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
Astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.